wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabik pun, tabik ngalimpuro. Yang saya hormati Ibu dari Ketahanan Pangan Nasional yang hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Ibu dari Kantor Wilayah Bulog Provinsi Lampung, Ibu Eti Yulianti beserta jajarannya. Yang saya hormati Saudara Asisten, Kepala Dinas. Yang saya hormati juga Kecamatan Trimurjo beserta beberapa camat yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan kepala kampung sekecamatan Trimurjo, kayaknya bujang tadi malam ya, masih bujangan. Yang saya hormati rekan-rekan para pengusaha, para kelompok tani yang hadir pada siang hari ini, dan yang saya banggakan seluruh Bapak, Ibu, hadirin sekalian, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan seluruh keluarga besar saya yang bisa hadir pada kesempatan yang baik ini. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita sama-sama dapat hadir tempat ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam mari kita sanjung agungkan kehadiran Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita selalu menantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Bapak Ibu sekalian, siang hari saya sangat bangga, sangat berbahagia bisa hadir tengah-tengah kita semua dalam rangka kita insya Allah sama-sama akan meresmikan lumbung pangan masyarakat desa, sekaligus kita akan melonsing beras produksi kita, yaitu yang kita beri nama beras bunga kampung kita. Tadi sudah banyak dipaparkan baik dari Ibu yang dari Ketahanan Pangan Nasional maupun Bulog. Terus terang saja Ibu, ini yang sebenarnya menjadi kerisauan saya selama ini. Lampung Tengah ini adalah lumbungnya di Provinsi Lampung. Tetapi saya melihat Bapak Ibu sekalian, ini belum maksimal penanganan kita semua. Secara jujur Ibu, kalau kita mau lihat masyarakat petani kita yang masih bisa bertahan dengan nanam padi ini karena tidak ada cara lain sebenarnya para petani kita. Kalau masih ada cara lain, ada upaya lain, mungkin para petani kita memilih langkah-langkah yang lain. Karena apa? Karena ini belum bisa betul-betul dirasakan, baik kesejahteraan, harga dan sebagainya yang dirasakan oleh petani kita semua, Ibu sekalian. Ini kalau kita mau tanya dengan petani kita, Ibu, kalau pas harga jatuh pasti petani yang merasakan ruginya, tapi begitu naik harganya belum tentu petani yang merasakan harganya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini langkah-langkah yang harus kita lakukan, bagaimana kita bisa mencari sebuah terobosan agar apa yang kita harapkan dalam rangka mensejahterakan masyarakat petani kita ini betul-betul bisa terwujud dengan baik, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu saya beberapa waktu yang lalu sempat berkomunikasi dengan kawan-kawan Bulog yang kebetulan datang ke kantor. Saya bilang mohon maaf, kalau rekan-rekan Bulog masih pola-pola yang lama saya keberatan. Tetapi kalau kita mau sama-sama merubah diri, karena saya pikir Bulog dulu dengan sekarang ini agak beda. Saya bilang kalau melulu mau berbisnis, saya bilang nggak boleh dengan rakyat saya bisnisnya. Tapi kalau semangatnya kita sama-sama mensejahterakan masyarakat, ayo kita bareng-bareng. Ini yang sedang digodok Bapak Ibu sekalian. Saya berharap apa? Ini pemikiran saya yang sering merisaukan kita pada saat kita sama-sama panen raya. Tahun kemarin Ibu, Lampung Tengah panen raya. Sementara yang dapat bantuan beras yang dari dinas sosial ini banyak sekali di Lampung Tengah ini, yang kita tidak tahu dari mana beras yang datang, bagaimana bisa menyerap beras kita yang ada di Lampung Tengah ini. Entah dari mana-mana datang. Saya kepingin tempo hari Bulog yang mengambil semuanya sehingga menyerap dari petani kita lalu mendistribusikan. Tapi secara aturan juga tidak boleh dinas sosial. Ini jadi dilema sendiri. Ini tolong juga disampaikan kepada pemerintah pusat kondisi ini yang ada. Gitu. Kita punya beras, tidak terserap, tahu-tahu beras dari luar daerah yang masuk ke Lampung Tengah ini untuk dibagi dengan keluarga besar kita yang kurang mampu. Ini persoalan. Oleh karena itu Bapak Ibu saya mudah-mudahan
ini kemarin sudah mulai digagas dengan Bulog. Saya berharap satu, pada saat panen raya tolong ini diserap dengan Bulog. Berapapun harganya yang ditetapkan oleh pemerintah kita ikut, tapi proses biasanya turun harga gabah ini tidak lama. Kalau sekarang bisa harga 5.200, tapi masyarakat kita belum panen. Bagaimana pada saat panen nanti? Ini jadi persoalan juga. Maksud saya apa Bapak Ibu sekalian? Saya minta, ini yang akan kita coba bangun dengan Bulog. Kita launching beras bunga kampung ini tujuannya ada. Ini berupaya dari kita untuk kita dulu. Dalam rangka kita bisa memastikan harga, dan tentu juga kita bisa memastikan pasok memastikan bahwa memang ketahanan pangan kita juga tetap ada di Kabupaten Bogor. Saya berharap Ibu ke depan, ini yang saya gagas dengan Bulog. Pada saat panen raya, Bulog serap. Oke, standar harga nasional berapa kita terima. Tetapi pada saat proses kita, ini jadi beras premium, medium dan sebagainya, saya berharap nanti umpamanya sekarang kita bisa menyerap dengan petani kita harga 4.900. Tapi pada saat diproses nanti, ini jadi beras dan mendapatkan keuntungan, bisa tidak ada jaminan sebagian keuntungan kita bisa dikembalikan, diberikan kepada petani kita yang akan datang. Itu harapan saya sekali. Karena ini proses, ya, yang dilaksanakan, ini yang saya harapkan. Jangan pula nanti pada saat panen raya kita serap dengan harga rendah, begitu kita proses jadi beras kita dapat keuntungan, tidak juga bisa dinikmati petani kita. Ini yang sedang kita bangun Bapak Ibu sekalian, ya, regulasinya, dan saya berharap betul-betul bahwa masyarakat petani kita betul-betul bisa menjadi skala prioritas kita, menjadi perhatian kita, bagaimana bisa bertahan nantinya. Kalau terus-terusan seperti ini situasinya, saya takut semua masyarakat kita beralih ke yang lainnya. Terus siapa yang menyiapkan masalah pangan kita secara nasional? Ini juga harus jadi perhatian kita, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang sedang digagas oleh kawan-kawan semua kemarin dengan pihak Bulog, termasuk juga ini sudah dihadiri oleh Ibu dari Ketahanan Pangan Nasional, ini bisa jadi sebuah pemikiran kita dalam rangka bagaimana kita bisa memberikan nilai lebih kepada masyarakat petani kita. Jangan sampai lumbung pangan yang sekarang ada di Lampung Tengah ini nanti akan terkikis dengan sendirinya, manakala tidak menjadi sebuah nilai tambah di tengah masyarakat petani kita semua, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, doakan mudah-mudahan langkah-langkah yang sedang kita upayakan ini betul-betul nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat petani kita semua, ya. Oleh karena itu keyakinan, rasa optimisme Bapak Ibu sekalian selaku petani juga harus tetap ditanamkan ke depan supaya betul-betul apa yang diharapkan kita betul-betul bisa tercapai dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya juga menggugah semua pihak, para pengusaha, para petani, masyarakat, pemerintah, Bulog dan sebagainya, ini harus betul-betul kompak, harus betul-betul bersatu padu, karena tidak mungkin kita bisa berjalan sendiri-sendiri, ya. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan yang akan kita lakukan ini betul-betul nanti bisa berdampak dengan masyarakat kita semua. Dan saya berharap dengan launching kita beras bunga kampung ini nanti dari kita untuk kita, ya. Produksi dari masyarakat kita nanti kita jual, nanti insya Allah saya dengan rekan-rekan semua akan berupa juga membantu pemasaran beras ini, ya, sehingga betul-betul nanti menjadi sebuah kesejahteraan untuk masyarakat kita semua yang ada di Lampung Tengah ini. ASN kita hampir 16.000 di Lampung Tengah ini. Daripada mereka beli beras di tempat yang lain, kenapa tidak memanfaatkan yang sudah diproduksi oleh kawan-kawan LPM kita yang ada di Lampung Tengah ini, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini baru saja kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan betul-betul akan mendapatkan ridho Allah, dan nantinya betul-betul akan membawa kesejahteraan untuk masyarakat kita semua. Karena apa Bapak Ibu sekalian, kita pemerintah daerah sedang fokus dalam 5 hal yang sudah dituangkan di dalam RPJMD kita di Lampung Tengah ini, yang sudah disepakati bersama dengan kawan-kawan anggota DPR. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, di bidang pendidikan, saya mohon doanya. Kemarin sudah saya di Jakarta, insya Allah dalam mereka memastikan tahun ini Universitas Lampung akan berada di Lampung Tengah ini Bapak Ibu sekalian. Ini dalam rangka memudahkan kita semuanya, ya. Insya Allah nanti kalau anak-anak kita akan melanjutkan studinya tidak perlu jauh-jauh lagi. Kalau di Bandar Lampung mungkin kita terpaksa nambah cari kos-kosannya, ya, belum lagi yang lainnya. Tapi kalau di Lampung Tengah nanti bisa PP saja, anak-anak kita dari rumah semuanya ke depan, ya, sehingga meringankan beban orang tua yang ada. Lalu fokus kita yang kedua Bapak Ibu di bidang kesehatan,
Ini saya juga minta kemarin sudah dengan camat, dengan kawan-kawan kepala kampung untuk betul-betul menginventarisir berkaitan masalah apa namanya BPJS kita, ya BPJS kita. Tolong yang memang masyarakat kita, keluarga besar kita yang diberikan kemampuan lebih, tolong BPJS ini tetap dijaga kepesertaannya. Bagi yang tidak mampu nanti urusan saya dengan kawan-kawan di dinas yang ada, ya. Karena apa Bapak Ibu sekalian, target saya tahun ini kita harus dapat memperoleh predikat UHC 95% kepesertaan BPJS. Kalau ini nanti bisa tercapai tahun ini, masyarakat kita berobat kemanapun cukup dengan membawa KTP saja ke rumah sakit kita yang ada di Provinsi Lampung ini, Bapak Ibu sekalian. Bahu-membahu saya ingatkan dengan rekan-rekan aparatur yang ada, tolong bantu ini. Jangan sampai justru PBI yang disiapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu masyarakat tidak mampu justru jatuh pada justru orang-orang yang mampu hanya karena kebetulan dia keluarga besar kita selaku aparatur yang ada. Tidak boleh ke depan seperti itu, ya. Kita pastikan yang tidak mampu jadi tanggung jawab negara, dan insya Allah kita akan berikan semuanya kepada masyarakat kita semua yang di Lampung Tengah ini, ya. Lalu yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kita fokus di bidang infrastruktur. Ini sudah sampai 2 tahun Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak Ibu ketahui. Saya bilang saya ini semuanya kepingin cepat, tetapi bolak-balik saya coba cari Aladin kok ya nggak ketemu juga gitu ya. Kalau ketemu Aladin mungkin kita pinjam lampunya, kita gosok semalam selesai. Tapi ini juga tidak bisa seperti itu. Tahun pertama saya menjabat, dilantik tanggal 26 Februari 2021, langsung dihadapkan dengan pandemi COVID yang ada. Kurang karet kita, refocusing anggaran kita, nggak tahu seperti apa langkahnya. Yang penting kita bisa atasi. Alhamdulillah bisa selesai dengan baik. Tahun kedua saya dihadapkan dengan pengangkatan P3K yang luar biasa dalam Lampung Tengah ini, 3.000 lebih, sehingga memakan anggaran kita 135 miliar. Sementara masyarakat kita menundukkan infrastruktur supaya bisa cepat selesai. Tahun ini juga Bapak Ibu sekalian, kita sudah susun, sudah disahkan APBD-nya hampir 200 miliar, dihantam lagi, rupanya ada wabah lagi. Ini ada COVID PMK. Peraturan Menteri Keuangan keluar 212, harus memfokuskan kita ke bidang kesehatan dan pendidikan. Remuk lagi kita dalam Lampung Bapak Ibu sekalian. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dengan kondisi sulit saja kita masih bisa berbuat untuk Lampung Tengah ini. Apalagi ke depan kalau memang kondisi APBD kita normal dengan baik. Maka saya sering sampaikan dengan kawan-kawan aparatur, ini harapan masyarakat banyak. Kesehatan, pendidikan kepingin lebih baik, infrastruktur lebih baik, tapi ini perlu proses, perlu waktu. Yang bisa cepat kita lakukan dan tidak memerlukan biaya besar pelayanan. Oleh karena itu lahirlah program Bunga Kampung kita yang sekarang sudah ada, Bunga Kampung Mekar di Dusun, dalam rangka jemput bola melayani seluruh kepentingan masyarakat kita yang ada. Saya berharap jangan sampai ada 4-5 keinginan masyarakat, tidak satu pun yang bisa kita berikan. Oleh karena itu saya minta dengan aparatur kita, Ibu, kita ada program Bunga Kampung, Bupati ngantor di kampung, 28 kecamatan sudah kita selesaikan. Tahun ini kita tindak lanjut lagi, seluruh rekan-rekan camat dengan kawan-kawan kepala kampung dan lurah jemput bola sampai ke dusun-dusun dalam rangka memberikan pelayanan terhadap warga masyarakat kita semua yang di Lampung Tengah ini, Bapak Ibu sekalian. Lalu yang berikutnya pelayanan publik, tadi sudah saya sampaikan, dan insya Allah Bapak Ibu sekalian tahun ini saya pastikan pelayanan pembuatan KTP kita di Lampung Tengah ini serentak di 28 kecamatan ini cukup di tingkat kecamatan saja semua pembuatan KTP kita. 28 kecamatan saya belikan alat rekam dan alat cetak semuanya, dan bahkan karena kemarin saya tanya apa lagi kendalanya, Pak, kadang-kadang belangkonya tahun ini kita juga beli, Pak, kita nggak nunggu bagian daripada pusat belangko KTP kita. Pembuatan KK juga sudah, operator kampung sudah ya, kemarin sudah dibekali pembuatan khusus untuk kartu keluarga, cukup di kantor kelurahan saja Bapak Ibu sekalian, depannya tidak perlu jauh-jauh lagi ke kabupaten ya. Ini dalam rangka kita memaksimalkan semua pelayanan kita terhadap warga masyarakat kita semua. Lalu fokus kita yang kelima Bapak Ibu sekalian di bidang pertanian, perkebunan, include peternakan dan perikanan. Ini kita mulai lagi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan launching
beras bunga kampung kita ini betul-betul nanti akan membawa dampak yang baik, bagaimana kita bisa memastikan harga di petaninya, sekaligus juga kita memastikan bagaimana ketersediaan tentang ketahanan pangan kita yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, inilah yang perlu saya sampaikan dengan kita semua. Saya mengajak kita semua optimis, saya mengajak kita semua penuh keyakinan bagaimana bisa menatap masa depan kita bisa lebih baik lagi ke depannya ya. Dan yakinlah Bapak Ibu sekalian, saya dengan seluruh jajaran yang ada tidak pernah berhenti berpikir bagaimana kita sama-sama bertindak ke depan untuk mensejahterakan masyarakat kita yang di Kabupaten Lampung Tengah. Mungkin itu dapat saya sampaikan, lebih dan kurang yang saya mohon maaf dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lumbung pangan masyarakat desa di Kabupaten Lampung Tengah beserta launching beras merek bunga kampung secara resmi saya resmikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat kita semua, dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.